Oke, Yanti. Oke, Yanti maju, gak usah malu-malu. Kita harus berani ya. Menyanyi apa? Lagu kebangsaan boleh. Pancasila. Semuanya tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Diikuti. Aku mendukung, beliau kasih, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, layanan dimanapun sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Terima kasih tim. Jadi untuk tidak membuang waktu, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Untuk tujuan pembelajaran kita untuk materi saat ini itu pertama adalah siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu dari IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan seni budaya dalam memahami dan menjaga lingkungan sekitar kita. Oh iya, tadi Ibu lupa ngasih tahu ya, kita belajar materi ini itu tentang lingkungan sekitar kita. Untuk poin yang kedua yaitu siswa mampu bekerja dalam kelompok lintas mata pelajaran untuk menyelesaikan proyek pengamatan lingkungan dan menyajikan hasilnya dalam cara yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat memberikan ide dan solusi untuk menjaga lingkungan yang sehat berdasarkan pemahaman mereka. Untuk pengantar awal materi kita pada pelajaran kali ini, ada yang buat ikut membaca? Nanti aku. Rizky boleh. Nah, udah. Pengantar awal materi kita yaitu lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal, bermain, dan hidup. Jadi alam sekitar kita, di mana kita tinggal, kita bermain sama teman-teman kita ngelakuin semua aktivitas sehari-hari kita, itu dinamakan lingkungan sekitar kita. Setiap tempat memiliki lingkungan yang unik dan istimewa seperti kebun binatang atau tempat ada yang tahu selain kebun binatang apa? Baik. Ada juga lingkungan hutan yang hijau dengan pepohonan tinggi. Dengan lingkungan yang tinggi, dengan pepohonan yang tinggi, lingkungan luas dengan laut luas dengan ikan-ikan berenang, dan lingkungan sawah yang memberi kita makanan. Makhluk hidup di sekitar kita selalu berinteraksi dan saling membantu. Ya. Di sini juga mengatakan Tuhan memberikan oksigen kepada kita hirup, hewan membantu menyebarkan benih, dan manusia merawat alam tempat kita tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi mari kita menjaga lingkungan hidup kita agar kita bisa hidup dengan sehat. Ya, jadi kita tidak boleh merusak lingkungan hidup kita. Mengerti? Lingkungan sekitar adalah tempat di mana makhluk hidup berinteraksi dan saling bergantung. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting masing-masing. Contohnya pohon yang memberikan kita oksigen untuk bernafas. Kemudian hewan yang membantu tumbuhan untuk menyebarkan benih dan dengan cara memakan buah, kemudian mengeluarkan bijinya melalui kotorannya. Lingkungan adalah rumah bersama bagi setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki cerita dalam kehidupannya. Contohnya seperti semut kecil yang rajin mengangkut makanan. Kemudian ada burung yang
Kemudian, dalam lingkungan kita dapat menemukan berbagai konsep matematika, seperti contohnya yaitu menghitung jumlah tumbuhan, kemudian membandingkan jumlah populasi makhluk hidup. Lingkungan juga merupakan inspirasi seni yang tak terbatas. Warna-warni alam, bentuk daun, gerakan hewan, dan kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Bu Guru punya video untuk anak-anak. Bu Guru punya video bagi anak-anak agar dapat memahami pembelajaran kali ini. Silakan disimak. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan dengan wisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang satu berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan. Nah, ini pada tugas dikerjakan masing-masing. Kemudian nanti maju ya untuk menjelaskan. Jawabannya salah, karena matematika dapat digunakan untuk mengukur, menghitung, dan menganalisis berbagai aspek dalam lingkungan. Ya betul. Silakan duduk Mbak Yanti. Sekarang Mbak Ina silakan maju. Nomor 3 ya. Nomor 3, seni hanya dapat dibuat oleh manusia dan tidak berhubungan dengan alam. Jawabannya salah. Aku nanti. Alam adalah sumber inspirasi seni dan gerakan serta warna-warni alam dapat menjadi karya seni. Ya betul sekali. Mas, sekarang Bu Guru punya hadiah buat anak-anak yang tadi maju ke depan. Wah, tapi ya Bu ya, Mbak Yanti ya. Iya, sama-sama. Aku. Kertasnya dikumpulkan dulu ya.
paham belum? Kak. Kalian kalau sudah paham, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Jadi untuk kesimpulannya pada materi kali ini adalah setiap makhluk hidup, mulai dari semut kecil, pohon hijau, burung bernyanyi, sampai ke manusia, memiliki peran istimewa dalam menjaga keseimbangan alam. Bayangkan seperti sebuah puzzle besar di mana setiap bagian saling terhubung dan penting. Ketika melihat alam dengan mata yang jeli, kita bisa menemukan keajaiban mana matematika, seni, bahasa, dan ilmu pengetahuan bisa bertemu dalam satu cerita indah tentang kehidupan. Mari kita belajar mencintai dan menjaga lingkungan kita, karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membuat perbedaan besar bagi semua makhluk hidup di sekitar kita. Jadi PR-nya udah selesai belum? Terus yang PR selanjutnya dikerjakan ya. Baik ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.